sangat jelek ada di sini. Jadi harus sangat hati-hati. Misalnya kurkuma. Nah, orang-orang sudah menggunakan temulawak untuk penelitian apa saja. Saya harus baca dulu biar saya tahu celahnya di mana. Ini penelitian orang ada tahun 92, 2017. Ini kita cari dulu penelitian yang terbaru. Penelitian yang terbaru, misalnya 5 tahun terakhir. 2018 sampai 2022. 2018 sampai 2022. Jadi pustaka terbaru itu 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Kalau sudah difilter seperti ini, tahunnya akan nurut. Kalau di sini kemudian dicari lagi, oh kok nggak ada, saya coba cari yang 10 tahun terakhir dari tahun 2012. Gitu. Ini penelitian punya orang, ini ada review artikel mengenai temulawak. Kemudian ini ada anti kanker secara in vitro temulawak. Kemudian potensi anti kanker ya temulawak juga. Antiinflamasi tapi ada nanopartikel ekstrak etanol. Yang nanopartikel sudah ada. Dan yang seperti ini bisa dibaca satu persatu. Atau yang paling diminati saja, oh saya maunya temulawak tapi digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Misalnya begini. Enhance toddler appetite. Nah, ini misalnya sudah ada penelitian di Indonesia juga ternyata bisa meningkatkan nafsu makan anak. Tapi ternyata di sini adalah penelitian, bukan penelitian lab, tapi penelitian komunitas. Nah, dibaca. Dari orang-orang di karya usaha Hamlet di Kuburaya. Apa yang diketahui oleh orang-orang ini? Kemudian kalau di sini sudah dibaca ya, setelah dibaca isinya, oh orang-orang banyak menggunakan temulawak dalam bentuk perasan saja. Oke, kemudian di sini, oh ini sudah dibuat menjadi jamu cekok. Jadi jamu kemudian dibuat dalam bentuk cair, dikasih air, kemudian diminumkan ke anak-anak. Wah ini agak pemaksaan ini ya. Kemudian saya ingin mencari yang dibuat menjadi tablet kunyah. Kemudian sudah dicari sampai yang 10 tahun terakhir pun, misalnya dari 2012, saya cari. Yang tablet kunyah tidak ada. Kemudian saya ingin merancang membuat tablet kunyah dengan menghilangkan rasa pahit dari kurkuma. Bagaimana caranya? Nah, seperti itu bisa menjadi salah satu contoh proses pencarian judul. Kemudian yang paling bagus ya, kalau Scholar ini kan semua penelitian masuk, semua jenis, semua kualitas masuk. Kemudian kita pakai coba di ScienDirect. Kalau di sini ScienDirect ini hanya jurnal-jurnal yang kualitasnya bagus, yang bisa terindeks di sini. Misalnya kurkuma, dicari di sini ada atau tidak. Ada yang bisa di-download, ada yang tidak. Kalau tidak bisa di-download, ini bisa dibuka dari
abstraknya saja dulu. Kalau dari abstraknya itu sudah, oh kelihatannya kalau dari abstrak ini datanya itu saya butuh. Apa yang bisa dilakukan? Email penulisnya. Kan di sini ada alamat email penulis kan? Nah, di sini. Corresponding author. Nah, di sini. Ini ada alamat email. Email saja. Misalnya tidak bisa dibuka, alamat email ini penting. Kalau dulu sempat bisa ngehack ya, kalau sekarang sudah tidak bisa. Kemudian selain Sign Direct ada lagi PubMed. Kalau PubMed itu bisanya belakangnya itu NCBI. Kalau jurnal-jurnal mengenai kesehatan, farmakologi, mekanisme kerja obat, interaksi itu lebih banyak dari sini yang mempublikasikan. Hanya saja sebagian besar yang masuk di PubMed ini juga masuk ke Sign Direct. Contohnya di sini. Saya ini, saya ambil yang 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ternyata sedikit sekali, hanya sedikit sekali. Kalau di sini set untuk tahunnya agak berbeda ya. Seperti ini, dibaca. Jadi proses pencarian judul yang memang memiliki keterbaruan itu perlu membaca banyak-banyak. Dan juga perlu diniatkan, oh saya itu maunya meneliti apa. Tidak bisa ikut-ikutan teman. Ya. Kemudian untuk judul skripsi, nanti di skripsi 1 kan disuruh menentukan 3 judul. 3 judul dari 3 bidang yang berbeda. Misalnya kalian ternyata tidak cocok di salah satu bidang, saya tidak cocoknya, taunya dari mana? Itu dari penilaian dosen pembimbing skripsi. Jadi pada saat sidang internal judul, kalian akan ditanya-tanya mengenai judul yang kalian ajukan. Begitu ditanya kenapa memilih ini, memangnya peningkatan stimulasi nafsu makan itu berkaitan dengan apa? Begitu kalian sudah tidak bisa baca, tidak bisa menjawab itu, oh, kelihatannya mahasiswa ini lemah di bidang itu. Kalau dipaksakan judul yang pertama bisa jadi nggak jadi lulus. Ya. Berarti ada alternatif judul kedua itu misalnya yang pertama itu kaitannya dengan farmakologi, yang kedua tekno, yang ketiga itu berkaitan dengan farmasi klinik masyarakat gitu. Pas ditanya-tanya, pas yang di judul ketiga, ini lancar sekali. Wah, ini berarti passionnya mahasiswa ini sebenarnya akan lebih condong ke judul yang ketiga supaya semuanya lancar. Gitu. Oke. Gimana? Sudah siap membuat judul? Oke. Peter sudah siap, Kadek sudah siap, Fitria Amelia sudah siap. Karena satu SKS itu bukan hanya pertemuan tatap muka, tapi ada juga tugas, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Tugasnya adalah mencari passion kalian, mencari, saya ini maunya apa sih, gitu. Kadang-kadang mencari kemauan diri sendiri kan bingung. Ya, tolong cari judul. Judulnya nanti tidak perlu dikirimkan ke saya, tapi kalian catat saja. Bisa dicatat di file pribadi kalian atau di Google Drive, atau semacam buku harian seperti itu, supaya nanti bisa membantu kalian pada saat skripsi 1. Begitu metodologi penelitian itu sudah kalian kuasai, dari judul kalian sudah
yakin dari metode, dari jenis data kalian sudah tahu, sudah kalian plotkan, nanti pada saat skripsi 1, meskipun kalian tetap ada pembimbingan di bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, begitu metodenya itu sudah matang, maka skripsi itu bisa jalan. Ya. Inti dari skripsi 1 atau proposal itu adalah metode penelitian yang sudah betul. Ya, mumpung sekarang kalau belum betul saya bisa membetulkan, tolong dibuat dari sekarang. Oke, PR pertemuan pertama, catat. PR pertemuan pertama, mencari passion untuk skripsi. Kemudian yang kedua, menyusun 3 topik rencana judul skripsi. Kemudian nanti pada saat kalian ingin menanyakan, misalnya sampai ke rumusan masalah, kemudian kalau judul saya seperti ini, Bu, bla 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 bla, saya harus membuat rumusan masalah yang bagaimana, karena jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu tidak mungkin ditanyakan melalui chat, karena judul itu adalah milik kalian dan pada saat kalian menanyakan judul saya seperti ini Bu, disampaikan atau ditulis bisa jadi ada yang terinspirasi, oh saya mau bikin itu juga. Nah, bahaya itu. Kalau ada yang seperti itu bisa didiskusikan langsung. Yang jelas pada saat pertemuan pertama kalian sudah mulai bangkit untuk memikirkan apa sih judul yang saya mau. Termasuk membaca dari perpustakaan itu salah satu ikhtiar untuk mencari judul ya. Kemudian minggu depan kita akan membicarakan mengenai rumusan masalah. Tapi sebelum masuk ke topik rumusan masalah, kita akan membicarakan dulu mengenai judul. Pada saat menentukan judul, apakah ada kesulitan? Misalnya, oh saya kesulitan mencari tanaman yang belum pernah diteliti. Tanaman yang belum pernah diteliti itu tidak ada. Ya. Jadi harus ada penelitian lain yang mendukung sehingga kita bisa melanjutkan. Oke. Ya, sudah dicatatkan, nanti saya akan tagih. Menagihnya nanti bisa jadi personal karena tidak boleh ketahuan orang lain mengenai calon judulnya. Bisa jadi saya chat pribadi tiba-tiba pas kuliah, loh kok Bunikan ada chat ke Ayudia, ini kenapa gitu. Ternyata itu ada kaitannya dengan Ayudia, judulmu seperti apa, sudah mampukah kamu membuat rumusan masalah. Oke, dan itu salah satu strategi saya untuk mengetahui kalian tetap on atau tidak, kalian ada di situ menyimak saya atau tidak. Oke, untuk perkuliahan pertama, kontrak pembelajaran berkaitan juga dengan RPS dan materi pendahuluan sudah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan sekarang. Permisi, Bu. Ya. Perkenalan, Bu. Nama saya Arden Aventobing, Bu. Dari kelas B Angkatan 2020, Bu. Izin bertanya, Bu. Untuk formasi sendiri kan, Bu, di Unmul ini ada